Sudah saatnya kita melangkah. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tahuna telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, yakni bidang manajemen perubahan, diawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi yang mampu berkomitmen dalam mendukung dan mensukseskan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai bagian dari proses penguatan pembangunan zona integritas, pimpinan dan seluruh pejabat struktural melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada seluruh petugas agar memahami budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Memang kendala banyak. Untuk memastikan setiap kegiatan berjalan dinamis, seorang pimpinan sangat diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab, serta mampu menjadi contoh yang baik bagi seluruh petugas. Dalam rangka mendukung kinerja petugas sesuai dengan prosedur, Lapas kelas 2B Tahuna melakukan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operasional prosedur, mekanisme, dan ketentuan di setiap pelayanan. Kinerja Lapas kelas 2B Tahuna menjadi semakin terukur, mudah diakses, efektif dan efisien karena menggunakan aplikasi e-office berbasis IT, seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan, aplikasi Sisumaker, dan pengisian jurnal harian menggunakan sistem informasi kepegawaian. Masyarakat pun dapat mengetahui program kegiatan yang diselenggarakan di Lapas Tahuna melalui banner-banner dan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan website Lapas Tahuna. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui 1. Analisa kebutuhan pegawai dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing fungsi jabatan struktural. 2. Pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan staf. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi berupa keikutsertaan pegawai dalam program Diklat dan BIMTEK untuk meningkatkan kapabilitas. 4. Kinerja individu ditetapkan sebagai sarana kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem informasi kepegawaian. 5. Penegakan aturan disiplin dan kode etik terhadap petugas yang melakukan pelanggaran disiplin. 6. Pemutahiran data dan informasi pegawai pada aplikasi sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas kinerja meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja, dan pelaporan kinerja. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Peningkatan kualitas pelayanan publik. Lapas kelas 2B Tahuna telah menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan dimaklumatkan. Menerapkan budaya pelayanan prima dengan menugaskan pelayanan yang ramah dan responsif.
Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, Lapas Tahuna melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara manual, menggunakan kotak saran, maupun secara online dengan menggunakan barcode, kemudian dievaluasi serta ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan layanan. Inovasi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Lapas Tahuna juga membangun fasilitas publik, di antaranya ruang ramah anak, layanan kepada pengunjung disabilitas, ruang laktasi. Lapas kelas 2B Tahuna telah menyediakan Posyankomas atau layanan komunikasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Posyankomas Lapas Tahuna. Dapuhang buresi na uruse dingangu marwase. Dapur bersih, sehat, dan bahagia merupakan slogan dari Dapur Lapas kelas 2B Tahuna. Dengan semangat pasti smart, Dapur Lapas Tahuna akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik, menyediakan makanan higienis, sehat, dan bergizi bagi warga binaan pemasyarakatan. Layanan self-service yang merupakan sebuah inovasi dan sangat diminati oleh narapidana. Mereka dapat mengetahui secara pasti informasi seperti tanggal bebas, masa pentahapan pembinaan, dan besarnya remisi yang diperoleh. Sebagai sarana komunikasi bagi narapidana, Lapas Tahuna juga menyediakan layanan video call online. Fasilitas ini merupakan salah satu langkah antisipasi peredaran handphone di dalam lapas. Ya Pak. Saya ingin bertanya Ibu habis berkunjung tadi? Iya Pak. Ada berkunjung. Saya ingin bertanya, ada keluhan dari keluarga atau Ibu mengenai pelayanan kami di sini? Tidak ada. Keluarga yang dikunjungi ada keluhan? Tidak ada. Terusnya apa yang harus kita perbaiki atau harus kita ubah untuk dalam pelayanan? Tidak ada Pak. Layanannya dulu tidak baik, sekarang sudah sangat memuaskan. Petugasnya ramah-ramah. Saya sangat puas dengan pelayanannya. Terima kasih. Jadi kami juga mohon saran dan bantuan Ibu. Kami ingin target kami bagaimana kami memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama pada warga binaan. Jadi kami mohon bantuan. Ibu jangan sungkan-sungkan menyampaikan keluhan atau teguran atau bahkan masukan dan saran kepada kami. Karena tanpa saran, tanpa masukan, tanpa kritikan dari keluarga maupun masyarakat, kami tidak mungkin bisa lebih baik dalam bidang pelayanan. Kami harapkan kerjasamanya dan mohon bantuannya Ibu. Kami mohon saran dan kritik. Itu kami sudah siapkan, itu ada nomor pengaduan, bahkan kami juga ada nomor untuk pelayanan pembinaan. Jadi saya mohon sekali kepada Ibu untuk menyampaikan masukan dan saran kepada kami. Terima kasih Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Nama saya Noftali Makatunduk Mar. Menurut saya layanan kunjungan di sini baik. Kemudian layanan video call juga bisa kami pakai dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut saya juga hal-hal yang ada di dalam Lapas kelas 2 Tahuna ini semuanya berjalan dengan baik sesuai aturan, dan keadaan kami di dalam juga baik. Jika kami sakit, kami dilayani dengan baik. Kemudian kami sesama warga binaan juga baik-baik saja. Kemudian kami warga binaan dengan petugas juga komunikasinya baik. Kemudian
tata ruang yang ada di lapas kelas 2B ini sudah baik, semua dicat baik. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan ini terkait dengan beberapa kali kunjungan kami ke Lapas Tahuna. Kami melihat situasi dan kondisi di sana sangat luar biasa, dan penerimaan pelayanan dari seluruh karyawan yang ada di sana sangat luar biasa. Kami boleh berkunjung ke sana dan kami boleh bertemu dengan para anak-anak binaan penghuni lapas yang ada di Lapas Tahuna. Kami melihat di sana situasi dan kondisi sangat luar biasa, sangat kondusif, di mana antara petugas dan seluruh penghuni lapas sangat luar biasa keakraban mereka. Dan kami melihat langsung bagaimana para pegawai yang ada di lapas dan para penghuni lapas yang sangat hubungannya sangat dekat, sangat harmonis. Kami banyak bincang-bincang dengan penghuni lapas bahwa mereka sangat menerima apa yang dilakukan atau dibuat oleh para karyawan yang cukup baik kepada mereka, dan mereka senang sekali ketika keadaan itu bisa terjadi di Lapas Tahuna. Kami melihat bahwa di sana ada satu komunikasi yang baik antara baik kami dari pemerintah daerah dan pegawai lapas dan juga masyarakat binaan yang ada di Lapas Tahuna. Sangat luar biasa, dan kami melihat ini menjadi contoh bagi kami. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas Tahuna juga memberikan pembekalan kepada narapidana berupa keterampilan kerja dan pelatihan terpadu untuk meningkatkan kemampuan sebagai bekal kembali ke masyarakat nantinya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pimpinan saya yang saya cintai, terima kasih teman-teman sudah mau bekerja di perkebunan dan pertanian. Mudah-mudahan teman-teman saya warga binaan yang hari ini bekerja bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan bagaimana bercocok tanam yang baik. Warga binaan saya semangat ya. Siap. Di sini kita akan memberikan arahan untuk kalian bahwa selama kalian menjalani hukuman di sini diberikan kegiatan atau pelajaran untuk kalian pelajari bersama di kegiatan kerja, agar apa yang sudah diajarkan itu bisa kalian gunakan nanti setelah kalian selesai. Walaupun susah bukan masalah, selalu semangat, pantang menyerah, berusaha dan selalu berdoa. Bila jatuh kita bangkit, tetap fokus jadi yang terbaik. Bersama kita raih mereka. Saya mengapresiasi, terima kasih teman-teman sudah mau beraktivitas dan bekerja. Dan target saya bukan hanya sekedar teman-teman itu punya keahlian dalam bidang perkayuan, tapi saya ingin kita itu ke depan menjadi lapas yang produktif. Bahkan target saya ingin kebutuhan perkantoran yang ada di Pulau Sangihe nanti kita yang membuat. Target saya itu, karena kita punya potensi. Nanti saya target lapas
kita menjadi lapas pendidikan. Jadi Korpu itu kita menjadi basis untuk kita sebagai university. Jadi sebagai lembaga pendidikan, bukan hanya saya membina teman-teman saya untuk menjadi lebih baik pada saat keluar, tetapi saya ingin Lapas Tahuna itu menjadi motor penggerak pembangunan di Kepulauan Sangihe. Salah satunya bidang pertukangan dan perkayuan maupun pembuatan vas bunga. Saya pengen itu. Nanti mudah-mudahan tahun 2021 saya akan bekerja sama lagi dengan pihak ketiga. Saya akan cari pihak ketiga untuk kita berkolaborasi untuk pembangunan. Keinginan saya juga bukan hanya sekedar kita membuat di bidang perkayuan, pembuatan emas dan sebagainya atau mebel dan sebagainya, tapi target saya juga saya ingin karena kita negara wilayah kepulauan, saya ingin teman-teman nanti saya akan mengajak pihak ketiga lagi untuk teman-teman saya dilatih bagaimana membuat kapal yang aman, ekonomis untuk kebutuhan nelayan-nelayan yang ada di Kepulauan Sangihe. Harapan saya itu, bahkan nanti saya akan bekerja sama dengan Pemda menawarkan keahlian kita punya untuk pembuatan perahu nelayan. Sehingga nanti harapan saya nanti ke depan bahkan kita bekerja sama dengan pihak koperasi atau penanam modal lain, kita buat kapal nanti kita serahkan kepada masyarakat sebagai bisa untuk bantuan, maupun juga mungkin juga teman-teman saya yang sudah keluar dari sini bisa diberi modal sebuah kapal sehingga mereka pada saat dia keluar bisa menafkahi keluarganya untuk mencari ikan di laut. Karena potensi yang ada di sekitar kita ada potensi perikanan dan perkebunan. Kalau perkebunan mungkin sangat mahal untuk memberi modal tanam dan sebagainya. Tapi kalau kapal tangkap ikan itu kan sangat tidak terlalu begitu mahal. Artinya hanya dibutuhkan jaring, dibutuhkan kapal dan mesin. Artinya dengan modal mungkin hanya 200 atau 100 juta sudah cukup untuk teman-teman bisa menafkahi keluarga. Harapan saya itu, mudah-mudahan insya Allah tahun 2021 setelah mudah-mudahan COVID-19 tahun 2021 mudah-mudahan sudah hilang, kita doakan sehingga kita bisa berkontribusi dalam bidang pembangunan khususnya di Kepulauan Sangihe. Insya Allah. Siap ya teman-teman? Siap. Semangat! Semangat! Karena sebagai kita ketahui bahwa kejaksaan, keadilan dapat